Halo teman-teman Astabot, oke, kali ini saya mau menjelaskan tentang update terakhir ya, mulai dari update tentang gradien tapi di TF menit gitu. Jadi mulai dari TF M15, M30 dan H1 gitu. Jadi langsung aja saya kasih contoh ya biar teman-teman ada bayangan seperti apa sih saham yang dicari dari filter gradien dan dot di TF menit tersebut gitu. Jadi kita mulai aja langsung. Contohnya show H1 gitu. Jadi formatnya TF seperti biasa ya, TF dulu. Contohnya H1.2 kita cari yang GD konsisten 3 gitu ya. Setelah itu H1 lagi kita cari yang dot 3 nya on minimal 5 kali. Setelah itu kita cari juga H1 yang minimal dot 1 nya on 1 kali, dan H1 gitu dot 2 on nya juga minimal 1 kali gitu ya. Jadi kita cek aja langsung hasil seperti apa ya. Jadi hasil seperti ini kita lihat ya contohnya. Jadi karena menggunakan filter H1 kita pakainya GDH1 gitu ya, GDH1 BIRD gitu contoh ya. Contoh selanjutnya GDH1 SBMA gitu ya. Jadi di sini diperhatikan, oke, kayak 3 candle terakhir ya, 3 candle terakhir ini warnanya hijau. Jadi 1 2 3 warna hijau ini artinya filter GD konsisten 3 ya, ditambah juga dengan dot 3 nya on minimal 5 kali ya. Setelah itu dot 1 dan dot 2 nya on ya. Setelah itu kita lihat kondisi yang di saham satunya SBMA tadi ya. Ya kita lihat juga sama ya, candle gradiennya 3 kali berwarna hijau dan juga dot 3 nya on, dot 1 dot 2 juga on seperti itu ya. Selanjutnya ini update terbaru ya, ada filter ada chart kepemilikan ya. Kita cek aja langsung. Sebenarnya ada perintahnya, cuma di video ini saya mau buat cara gampang ya. Jadi shortcutnya untuk mengakses chart ini gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak komen yang dihafalkan gitu. Jadi tinggal menuju ke menu kepemilikannya. Jadi seperti biasa KP misalnya BBRI gitu. Jadi kita melihat kepemilikan BBRI seperti apa ya. Selanjutnya nanti ada pilihan keyword kepemilikan. Nah, klik aja ini, nanti muncul keyword baru ya, yang muncul seperti ini. Jadi ada format-format perintah yang sudah ditulis di sini. Nanti tinggal diklik ya. Maksud formatnya ini apa? Jadi maksudnya formatnya ini adalah ini contohnya ya, LED ya, seperti ini misalnya LED, LIB, LPF ya. L itu menunjukkan lokal ya, sedangkan F di sini menunjukkan foreign gitu. Nah, di belakangnya ini misalnya LED itu artinya individual, sedangkan T ini total seperti itu. Jadi contohnya LED itu artinya mencari yang lokal individual gitu. Jadi contohnya kita klik dulu yang KP BBRI I.2 LED. Jadi kalau teman-teman mau buat formatnya seperti ini ya, KP spasi kode saham spasi I, nanti ada pilihannya ya. Pilihannya sesuai ini, misalnya LED, LIB dan seterusnya seperti itu. Jadi coba kita klik dulu yang I.LED ya, .2 LED. Nanti hasilnya seperti apa. Setelah itu kita lihat misalnya foreign totalnya ya, foreign total jadi FT gitu ya. Oke, misalnya udah selesai menggunakan keyboardnya, tinggal hapus keyboard gini, nanti keyboardnya hilang ya. Oke, hasil seperti ini ya. Teman-teman perhatikan ada beberapa indikator yang ditampilkan di sini. Pertama, indikator riwayat harga. Ini time frame-nya bulanan ya. Jadi time frame-nya bulanan karena data kepemilikan ini kan munculnya pada akhir bulan gitu ya. Jadi di sini ada kepemilikan individual ya, keterangannya ada kepemilikan individual lokal. Total dalam lot gitu ya. Jadi total dalam lot 31 juta lot seperti itu. Sedangkan di sini perbandingan ya, individual lokal ini 4,4%. Ini dibandingkan dengan saham Scriptless seperti itu ya. Selanjutnya di sini perubahan kepemilikan dalam persen ya selama satu bulan yang lalu. Di sini artinya bulan lalu retail ya atau lokal individu ini menambah kepemilikan sebanyak 0,51% seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada perbandingan kepemilikan lokal dan asing ya di saham Scriptless ya. Jadi saham Scriptless bukan saham total semua saham seperti itu. Jadi hanya saham yang bisa ditransaksikan ya. Ini total saham yang bisa ditransaksikan sebanyak sekian dan juga Scriptless rasionya sekian gitu. Jadi data yang ditampilkan seperti itu. Ini contoh di individual lokal. Nah, selanjutnya kita lihat di total asing ya. Total asing sama ya. Data yang berurutan dari atas sama. Setelah itu di sini juga ada total ya, total asing. Nanti keterangan indikatornya di sini sesuai dengan
tipe investornya apa gitu ya, atau kategori investornya apa, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga update terbaru, ini update saya menyebutnya sih broker activity gitu. Jadi broker activity ini seperti kita melihat broker ini transaksi belinya dilakukan atau membeli saham dari broker apa saja gitu ya. Jadi contohnya langsung aja, jadi shortcutnya ini dari menu TBR ya, TBR. Misalnya contohnya kita cari saham yang lagi rame deh, misalnya cari show top gainer ya, top G gitu ya. Kita lihat saham yang kenaikannya paling tinggi, misalnya kita lihat Awan ya, bukan deh, NATO. Kita lihat NATO yang arah hari ini. Jadi ya seperti ini. Jadi kita tinggal cek TBR-nya untuk menuju ke menu ini. Misalnya mau lihat TBR 1 ya, TBR 1 NATO seperti itu. Jadi tinggal kita kirim, lalu di sini nanti ada keterangannya ya. Nah, ini broker summary seperti ini ya, broker summary mode total ya. Jadi mode totalnya seperti ini. Nah, nanti kita lihat di sini ada tombol ya, ada tombol broker activity ya, BA daily. Jadi di sini kita melihat secara periode harian ya. Periode harian nanti menyesuaikan. Misalnya teman-teman menggunakan TBR 1, nanti periode yang dipilih di sini adalah periode 1 hari gitu. Jadi klik aja ini langsung broker activity. Nanti di sini ada keterangan keyword chat broker NATO ya, periode 1 hari gitu. Jadi kita tinggal pilih di sini ya, tinggal pilih di sini sudah ada perintah yang dibuat langsung berupa tombol. Jadi tinggal diklik gitu ya. Kalaupun misalnya teman-teman mau kirim, nanti contoh format penulisannya saya kirim ya, saya ketik lewat teks saja supaya teman-teman lebih gampang untuk mempelajarinya. Jadi contohnya di sini ya. Nanti urutan urutan brokernya ini sesuai dengan urutan yang ada di TBR di sini gitu. Jadi ya seperti ini. Misalnya YP, CC, XL dan seterusnya. Nanti urutannya sama. Ya, urutannya sama seperti ini. Nah, contohnya nih, misalnya mau lihat BA ya, broker activity NATO seperti itu ya. Brokernya YP periode 1 hari gitu ya. Kita lihat di sini contohnya seperti ini ya. Cara membacanya sih sebenarnya sederhana ya. Kita lihat dulu dari yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Di sini ada keterangan TBR 1. Jadi data yang digunakan itu periode TBR 1 hari ya. Di sini menjelaskan tentang bahwa transaksi beli YP sebanyak sekian ribu lot ya, dari broker apa aja gitu ya. Misalnya di sini ada keterangan dari broker YP, CC, BQ, XL gitu ya, dan seterusnya sampai ke bawah gitu, sampai ke bawah. Jadi transaksi dilakukan YP ya, pembeliannya itu dari broker apa aja. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kita melihat kecenderungan sih sebenarnya transaksinya ini dilakukan oleh sedikit broker atau misalnya banyak broker seperti itu. Jadi misalnya dilakukan oleh sedikit broker, kemungkinan ada TikTok atau crossing seperti itu, simpelnya seperti itu. Sebenarnya ini hanya memperlihatkan detailnya seperti apa ya. Sebenarnya kalau untuk analisa broker summary itu yang analisa NBR atau BR itu cukup. Cuma kalau teman-teman mau analisa lebih detail, bisa dari sini seperti itu ya. Misalnya mau cek ya, broker GP beli dari mana aja, atau misalnya broker GP jual kemana aja, bisa dari sini ya. Sebelah kanannya ini keterangannya TBR 1 transaksi jual YP sekian ribu lot ke broker apa aja gitu. Jadi kan melakukan transaksi nih ya, jual beli gitu. Jadi broker YP kan pasti jualan ke banyak broker ya, bisa ke broker CC, BQ, XL ya. Di sini dijabarkan di sini seperti ini gitu ya. Contohnya lagi, misalnya kita mau melihat ini kan broker YP ya. Selanjutnya kita misalnya melihat broker yang broker XL gitu ya, contohnya ya. Kita lihat di sini ya, broker XL. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi belinya dari siapa aja, nanti pas jualnya dari siapa aja. Jadi gampangnya kalau kita melihat legendanya di atas di sini warna hijau artinya dia beli dari broker apa aja. Kalau belinya pasti penjualnya warnanya merah gitu ya. Sedangkan di sini dia jualan warnanya merah, sedangkan belinya siapa aja yang beli ya warnanya hijau gitu. Jadi biar mempermudah kita aja untuk melihat gitu ya. Oke, sekian sih sebenarnya untuk update-nya. Nanti saya usahakan di setiap update buat penjelasan berupa video kayak gini selain teks ya, supaya lebih memudahkan teman-teman, supaya lebih paham apa sih maksudnya gitu ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.